Selamat pagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Ibu harap kalian dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan senantiasa diberikan kemudahan dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh yang diadakan di sekolah kita. Pada minggu yang lalu, Bu Guru sudah menyampaikan mengenai sosialisasi program pembelajaran meliputi materi apa saja sih yang akan kita pelajari pada satu semester ke depan, berapa kriteria ketuntasan minimumnya, buku apa saja yang akan kita gunakan, serta bagaimana rancangan penilaian untuk satu semester ke depan. Sedangkan pada hari ini kita sudah masuk ke materi, yakni materi ruang dan interaksi antar ruang. Apakah kalian sudah sempat membaca buku mengenai ruang dan interaksi antar ruang ini? Jika belum, silahkan dibuka buku kalian, buku paket dari halaman 2 sampai halaman 7, dan buku magic di halaman 2. Dua pokok materi yang akan kita pelajari pada hari ini meliputi pengertian ruang dan kondisi saling bergantung dalam interaksi keruangan. Kemudian, setelah pembelajaran hari ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian konsep ruang, menjelaskan pengertian interaksi antar ruang, menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia, menyebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayah kalian, dan menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Apa yang kalian pikirkan tentang dua gambar berikut ini? Gambar yang pertama adalah gambar seorang petani di daerah pegunungan, dan gambar yang kedua adalah gambar para nelayan yang sedang mengumpulkan ikan. Ruang. Apa itu ruang? Bagaimana ruang itu menurut kalian? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Sebagai tempat di permukaan bumi, ruang juga memiliki bagian-bagian, antara lain, ruang harus memiliki udara, harus memiliki perairan, harus ada lapisan tanah dan batuan, serta harus ada organisme atau makhluk hidup yang menempatinya. Kemudian interaksi antar ruang. Bu Guru masih memperlihatkan kepada kalian dua gambar yang tadi. Gambar yang pertama adalah gambar petani yang berada di daerah pegunungan. Gambar kedua adalah gambar para nelayan yang sedang mencari ikan. Setiap ruang di permukaan bumi itu memiliki karakteristik yang khas. Setiap wilayah memiliki perbedaan dengan wilayah yang lainnya. Orang di pegunungan, mayoritas dari mereka mungkin mata pencahariannya adalah bertani sayuran dan buah-buahan, sedangkan masyarakat di daerah pesisir pantai, mayoritas tentunya akan memiliki mata pencaharian mencari ikan atau menjadi nelayan. Perbedaan karakteristik ruang tersebut akan memunculkan interaksi antar ruang, karena setiap ruang membutuhkan ruang yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Interaksi merupakan proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Orang yang tinggal di pegunungan tentu saja juga membutuhkan ikan dari laut untuk dikonsumsi, sedangkan orang di daerah pesisir pantai tentunya juga ingin mengkonsumsi sayuran. Oleh karena itu, terjadi interaksi antara masyarakat yang berada di pegunungan dengan masyarakat yang berada di pesisir pantai. Apakah bisa dipahami? Oke, kita lanjut ya. Bentuk interaksi antar ruang ada 3. Yang pertama pergerakan orang, yang kedua pergerakan barang, dan yang ketiga adalah pergerakan informasi.
Kemudian adalah kondisi saling bergantung dalam interaksi keruangan. Ini adalah materi yang sangat penting bagi kalian. Silakan dibuka di buku paket kalian dari halaman 5 sampai halaman 7. Saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi ini terjadi jika wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Kesempatan antara. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Yang ketiga adalah kemudahan transfer, yakni pengangkutan atau barang dan juga orang itu juga memerlukan biaya. Oke, kita simak satu persatu penjelasan berikut ini. Saling melengkapi. Wilayah yang pertama merupakan wilayah penghasil sayuran. Wilayah yang kedua merupakan wilayah penghasil ikan. Kedua wilayah ini saling berinteraksi karena wilayah penghasil sayur yang merupakan wilayah pegunungan itu sangat membutuhkan ikan dari wilayah pantai. Kemudian warga masyarakat di daerah pesisir pantai tentunya juga ingin mengkonsumsi atau ingin makan sayur dan buah dari daerah pegunungan. Interaksi inilah yang disebut sebagai interaksi saling melengkapi. Contoh yang lain, misalnya di daerah Turi itu banyak sekali salak, banyak pohon salak dan banyak juga petani salak. Sedangkan di daerah tempat tinggal Bu Guru, di daerah Godean tidak ada pohon salak, tidak ada petani salak. Tapi di daerah Bu Guru banyak sekali orang yang bekerja memproduksi bata merah. Dan orang Turi ketika ingin membeli bata merah tentunya mereka akan pergi ke daerah Godean. Tapi orang Godean kalau ingin makan salak tentunya akan mendatangkan salak itu dari wilayah kalian, yakni wilayah Turi dan sekitarnya. Lanjut ya. Yang kedua adalah kesempatan antara. Sebut saja wilayah pertama adalah Bandung yang berada di daerah dataran tinggi. Mayoritas warganya adalah bertani sayuran dan buah-buahan. Wilayah kedua sebut saja Surabaya, yang mayoritas penduduknya pesisir pantai itu mencari nafkah dengan menjadi nelayan. Pada mulanya, orang Surabaya itu mengambil sayuran dari Bandung dan orang Bandung mengambil ikan dari Surabaya. Padahal jarak antara Bandung dan Surabaya ini sangat jauh. Bandung itu ada di Jawa Barat, sedangkan Surabaya berada di Jawa Timur. Tetapi kemudian ada satu wilayah lagi, yakni wilayah Indramayu, yang juga mayoritas warganya itu bekerja sebagai nelayan dan menghasilkan ikan laut. Jarak antara Bandung dan Indramayu ini relatif dekat, sebut saja 100 km. Sehingga orang Bandung tentunya lebih memilih mendatangkan ikan dari Indramayu dan orang Indramayu juga sebaliknya tentunya akan mengambil sayuran dari daerah Bandung. Interaksi antara Bandung dan Indramayu ini disebut interaksi kuat, sedangkan interaksi antara Bandung dan Surabaya ini disebut interaksi yang lemah. Karena orang Bandung tentunya lebih memilih mengambil ikan dari Indramayu daripada dari Surabaya yang letaknya lebih jauh dari Indramayu. Apakah bisa dipahami? Yang ketiga adalah kemudahan transfer. Bu Guru memiliki kasus seperti ini. Lita akan menjual sayuran dari wilayah Muntilan ke wilayah Godean. Namun, jalan menuju wilayah Godean itu mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, Lita tidak jadi menjual sayuran ke wilayah Godean. Pada mulanya jalan dari Muntilan ke Godean ini akses jalannya rusak. Kemudian Bu Lita mencari alternatif jalan yang lain yang aksesnya lebih bagus dari Muntilan ke Godean. Lalu, Bu Guru punya 3 gambar.
Yang gambar A itu petani yang sedang membajak sawah. Gambar B itu adalah gambar nelayan di pesisir pantai. Dan gambar C adalah gambar perkotaan. Kira-kira menurut kalian, keterkaitan antara ketiga gambar ini apa sih? Silakan kalian tulis di kolom komentar mengenai pendapat kalian mengenai ketiga gambar ini ya. Ingat, satu wilayah menggambarkan corak masyarakatnya. Misalnya masyarakat pegunungan tadi, corak masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani sayuran dan buah-buahan, sedangkan di wilayah pantai misalnya, orang-orangnya akan bekerja sebagai nelayan yang menghasilkan ikan. Sekian pembelajaran pada hari ini, Bu Guru ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa untuk mengisi presensi dan mengisi link mini quiz yang sudah Bu Guru sediakan. Terima kasih, semoga kalian sehat selalu dan semoga pandemi ini segera berakhir. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.